Let's get it. Let's get it. Pay attention. 어려부터만 모두 get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Apakah anak-anak murid kemarin senang minggu kemarin? Senang. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Kayaknya hadir semua ya. Iya, Bu. Anak-anak, kita akan masuk ke ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu bab 6. Dan topiknya yaitu Indonesia Kaya Budaya. Kekayaan budaya Indonesia. Di sini anak-anak, apakah tahu apa saja keanekaragaman budaya Indonesia? Tidak, Bu. Apa nak? Keragaman budaya Indonesia itu mencakup beragam suku, budaya, bahasa, agama, pakaian, dan lain sebagainya, Bu. Benar, terima kasih ya nak. Akan menilai keterampilannya, pengetahuannya. Dan baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu budaya? Kebudayaan adalah cara seseorang hidup yang diwarisi atau diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah anak-anak ibu tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan makanan khas. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Ada yang tahu apa itu rumah adat? Jadi, rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunannya. Keragaman budaya Indonesia yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Keragaman budaya Indonesia yang ketiga yaitu tarian adat. Tarian adat merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, dan upacara keagamaan maupun upacara lainnya. Keragaman budaya Indonesia yang keempat ada alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Keragaman budaya Indonesia yang kelima ada senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu.
Nah, keragaman budaya Indonesia yang keenam, yaitu makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia? Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.451 pulau. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budayanya sendiri. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini, budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Dari beberapa pengaruh keragaman budaya yang ada di Indonesia, kita harus menjaga dan saling menghormati perbedaan budaya yang ada. Sikap saling menghormati tersebut disebut dengan sikap toleransi. Jadi, sudah dipelajari yang pertama, yaitu keragaman budaya bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor penyebab keragaman di Indonesia, yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi geografis negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bagaimana? Sudah paham kan anak ibu? Anak-anak apa sudah disimak video tadi? Sudah, Bu. Nah, karena sudah disimak, Ibu akan memberikan ini adalah kertas yang sudah diajak. Kalian tempel-tempel ya peta-petanya. Iya, sudah ditempel ini ada. Iya, Mbak. Kalau nggak tahu, Ibu sudah suruh bawa HP kemarin kan? Bisa cari saja mandiri di HP ya. Ini rumah dari mana, Nak? Sulsel. Sulawesi. Rumah adat Bugis dari Sulawesi Selatan. Ada. Sudah ada. Udah. Soalnya tadi dan yang proyek tadi silakan dipresentasikan. Di sini ada Kalimantan,
Rumah adatnya rumah betang. Ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Jawa. Rumah adatnya rumah jonglo. Lalu ada Sumatera, rumah adatnya rumah gadang di Subar. Sekian. Boleh tepuk tangan anak-anak. Boleh kita simak di anak-anak dapat simpulkan dari pembelajaran kita ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Setiap pulau memiliki rumah adat, Bu. Bahasa juga, Bu. Pandai. Apa lagi nak? Itu aja, Bu. Enggak nak, ada pakaian adat, makanannya, minuman, alat tradisionalnya. Belajar kita sudah selesai. Sebaiknya kita akhiri dengan doa dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.